Tetapi apakah satu kemerdekaan itu hanya memiliki makna terbebas dari penjajahan? Sebenarnya enggak. Pancasila itu kan syarat dengan nilai. Nah, mari kita gali nilai-nilai itu, kemudian kita sepakati, lalu kemudian kita berkomitmen untuk menjalankannya. Dekat sekali kebahagiaan ini. Jadi ini yang mau kita doktrinkan. Dekat sekali kebahagiaan ini. Memang istilah kemerdekaan adalah istilah yang selalu populer, terutama pada hari-hari proklamasi 17 Agustus tiap tahun diperingati gitu dengan beragam tontonan dan lain sebagainya. Perlombaan. Ya, perlombaan ya dan sebagainya. Tapi apa sebetulnya makna kemerdekaan itu? Pada umumnya kalau kita mengacu kepada sejarah bangsa kita adalah yang disebut dengan merdeka itu adalah merdeka dari penjajahan, ya. Karena memang saat itulah kita merdeka dari penjajahan itu, di mana proklamatornya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan itu. Tetapi apakah satu kemerdekaan itu hanya memiliki makna terbebas dari penjajahan? Sebenarnya enggak. Yang jauh lebih mendalam itu adalah kemerdekaan diri dari penyembahan semuanya selain kepada Allah. Ya, itu yang kita sebut sebagai syahadah. Syahadah itu dimulai dengan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi tidak ada yang perlu dipertuhankan selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah kemerdekaan tertinggi. Ya, lebih dari artinya apa? Kita merdeka dari paham materialisme, kita merdeka dari paham komunisme, kita merdeka dari isme-isme yang lain. Ya, kalau orang Islam masih terlalu terobsesi dengan isme-isme yang lain, apalagi misalnya dengan komunisme, itu patut dipertanyakan kecerdasannya. Ya, jadi kalau ada orang Islam kok masih ya percaya terhadap komunisme, kepada ateisme sebagai sebuah sistem sosial, loh ditaruh mana itu kecerdasannya? Nah, itu menjadi persoalan, ya. Karena itu memang kemerdekaan itu kalau dipahami secara teologis adalah kemerdekaan dari semua bentuk penyembahan kepada Tuhan-Tuhan yang palsu. Ya, tidak boleh orang nyembah Tuhan yang sebetulnya yang disembah itu bukan Tuhan. Bahwa justru yang perlu menjadi perhatian kita ini ke depan adalah bagaimana menderivasi atau menjabarkan nilai-nilai Pancasila ini ya dalam bentuk konsep yang implementatif gitu. Misalnya bagaimana memaknai ketuhanan yang Maha Esa, lalu kemudian bagaimana indikatornya dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita ini tidak hanya sekedar teriak-teriak kami ini Pancasila, tetapi tidak ada realisasinya, tidak ada realisasinya gitu ya. Jadi sudah jelas itu ya. Pancasila itu kan syarat dengan nilai. Nah, mari kita gali nilai-nilai itu, kemudian kita sepakati, lalu kemudian kita berkomitmen untuk menjalankannya. Bagaimana sih wujud daripada ketuhanan yang Maha Esa itu? Tentu adalah memberikan kesempatan dan bahkan mendorong pada setiap umat beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing gitu ya. Ya, dengan baik, dengan penuh ketaatan begitu. Lalu pemerintah juga memberikan kebijakan atau memang memberi bimbingan, ya, bahkan memberikan dukungan gitu ya, dalam banyak hal itu. Nah, kemudian misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Gimana sih nilai-nilai kemanusiaan ini dia akan kita rawat di negeri kita ini? Terus bagaimana wujudkan keadilan itu, keadilan hukum, ya, keadilan di bidang ekonomi,
Sekarang ini kita merasakan ketimpangan di bidang itu, kemudian beradab ya. Bagaimana mengantar generasi bangsa ini ke depan itu menjadi generasi yang beradab gitu ya, bermoral gitu. Itu yang harus digali. Persatuan Indonesia. Ya ini kan Indonesia sekarang ini terancam ya disintegrasi gitu ya. Sebagaimana Timur Timur sudah lepas itu, kemudian ada gerakan lagi di Papua misalnya. Ini kenapa ini tidak menjadi perhatian kita gitu. Langkah-langkah apa yang kita harus kita lakukan agar persatuan Indonesia ini tetap utuh gitu. Itu. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu. Apa sih makna hikmah ya dalam sila keempat ini? Kemudian kebijaksanaan, dan itulah yang harus memimpin Indonesia. Hikmah dan kebijaksanaan itu kemudian mengedepankan permusyawaratan gitu yang diwakili oleh para wakil-wakil itu. Seperti apa implementasinya saat sekarang ini? Apakah sudah sejalan dengan Pancasila gitu? Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini persoalan yang sangat mendasar. Justru keadilan inilah yang menimbulkan banyak persoalan bangsa. Ya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, itu harus dilihat dari mana sumber masalahnya. Ya, kebanyakan itu karena keadilan sosial yang tidak terwujudnya keadilan sosial itu. Ya, semua sudah mengetahui bahwa yang menguasai perekonomian negeri ini itu hanya segelintir orang. Ya, itu kan menunjukkan bahwa memang keadilan sosial ini itu justru yang harus menjadi perhatian kita itu. Bagaimana menggali nilai-nilai Pancasila ini lalu kemudian dituang dalam bentuk undang-undang dan kemudian kita berkomitmen berusaha untuk bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pencerahan ini harus lebih kuat karena ketika tidak tercerahkan keluarga, politik tercerahkan, informasi HP mencerahkan segala macam, tapi di saat yang sama kemudian ruang-ruang masalah keluarga minim pencerahan. Ini satu. Yang kedua, tugas sebagai seorang suami untuk menjadi teladan, untuk menjadi kunci, memberi penguatan, menjadi arah kebijakan bagi keluarga. Ini lebih niscaya tanpa mengurangi pentingnya istri juga belajar. Tapi suami harus lebih kuat belajar. Makin hari makin berat menghadapi ini. Yang ketiga adalah komitmen kebersamaan. Jadi ini yang paling mahal, komitmen kebersamaan. Saling memberi, itu bukan hanya pada ruang finansial. Ada saatnya suami itu harus memaksa diri. Belajar untuk mendengar apa yang diinginkan oleh istri. Saya katakan harus ada kearifan, harus ada pembelajaran, jihad yang kuat untuk mendengar. Karena rata-rata laki-laki hanya senang memerintah, senang menasihati, tapi belum tentu senang kemudian dimintai atau senang kemudian dinasihati. Ditegur sedikit saja kemudian sudah tersinggung. Ini jihad memang. Menjadi perempuan yang mendengar insya Allah relatif agak mudah gitu ya, mencari istri yang mendengar. Tapi mencari seorang suami yang mau mendengar istri, waduh, ini contoh saja. Contoh. Jadi ada kearifan, ada kearifan. Kemudian persahabatan itu tidak dalam bentuk kalimat-kalimat verbal. Ya, makan bersama, kalaupun tidak harus setiap makan. Ada saat-saat memang kumpul makan itu penting. Duduk bersama tidak harus ketika ada di motor atau ada di mobil. Ya. Tapi dalam kondisi tidak ada tempat duduk pun mungkin justru lebih nikmat. Disitulah pokok. Jangan kemudian menganggap semua hal yang terkait dengan keindahan itu selalu diidentikan dengan fasilitas. Detik seseorang mendapati kebaikan itu bukan karena detik dia mendapatkan materi. Para sahabat Rasulullah banyak yang miskin, tapi kebahagiaannya melebihi orang-orang yang fasilitasnya menyertai tangan kiri dan tangan kanannya. Dekat sekali kebahagiaan ini. Jadi ini yang mau kita doktrinkan. Dekat sekali kebahagiaan ini. Tidak di ruangan hotel, tidak di pinggir laut. Di depan sudah ada istri, di depan sudah ada suami. Asal ada saling dalam hal-hal yang baik ya. Dalam hal-hal yang baik. Mencubit saja itu kalau memang itu dianggap baik, itu insya Allah menjadi kebaikan. Saling, tapi dengan catatan dalam hal kebaikan. Kurma satu, apa artinya kurma? Tapi karena mau berbagi, apa artinya sepotong?
tapi perasaan seorang istri dihargai ternyata juga. Jadi ternyata kurma yang kecil itu melebihi cinta yang dikatakan oleh orang dengan I love you. Subhanallah. Jadi berbagi bukan karena ada uang 500 juta, masing-masing kemudian 250 juta. Satu biji kurma ketika mau buka puasa kita belah. Nikmatnya bisa melebihi uang. Melebihi, apalagi kalau memang uangnya ada juga. Ya. Kita tidak boleh juga kemudian seolah-olah orang kaya tidak bisa bahagia. Insya Allah lebih bahagia. Dengan catatan tadi sunnah Rasulullah dan adab-adab yang diajarkan dalam Quran tadi. Maka sejak awal tadi kita titik berangkatnya itu bahwa ini ayat-ayat Allah. Jangan jauhkan Quran dari rumah tangga. Jangan jauhkan istri dari akhlak-akhlak Quran. Jangan jauhkan bibir ini dari kalimat-kalimat yang baik. Ya, karena pernikahan diawali dengan kata-kata dan bisa berakhir juga dengan kata-kata. Maka siapa yang memelihara kata-kata inilah dia akan bahagia. Kata-kata itu kan bukan karena persoalan kaya dan miskin. Kata-kata itu adalah kearifan. Kata-kata itu kearifan. Diam saja itu menjadi lebih indah dibandingkan dengan ngomong kalau salah. Ya. Silahkan jadi pendiam, tapi dalam posisi yang benar. Insya Allah itu lebih indah dibandingkan dengan ngomong terus. Masya Allah.